Sore Bu Pina. Iya Bu Pe. Oke Bu Pina, kali ini kita bertemu kita akan membahas masalah untuk supervisi ya. Di sini saya sebagai supervisor Bu Pina, maksud dan tujuan saya untuk supervisi ke Bu Pina di kelas nanti itu bukan artinya kita mau tahu di mana sih letak kesalahan atau apa ya. Artinya kita sama-sama sharing ya gitu ya Bu Pina ya. Sama-sama melihat sejauh mana apa yang kurang, apa yang kita perbaiki sehingga kedepannya itu untuk perkembangan, untuk kemajuan kita dalam proses mengajar ya, proses pembelajaran menjadi lebih baik. Itu harapan kita ya Bu Pina. Jadi tidak usah Bu Pina terlalu takut atau canggung atau gugup, kita santai saja ya, kita sama-sama belajar, kita memperbaiki apa yang kurang dan bagaimana kedepannya menjadi lebih baik ya Bu Pina ya. Di sini saya akan mensupervisi Bu Pina di kelas. Kira-kira apa tujuan pembelajaran dari Bu Pina yang akan saya supervisi di kelas nanti? Untuk minggu ini kebetulan saya ini masuk tujuan pembelajaran baru lagi nih ya Bu, mengenai peran lembaga sosial di masyarakat. Jadi sini saya melihat untuk menganalisis hubungan berbagai peran lembaga sosial di masyarakat. Jadi tujuannya di sini yaitu bagaimana peserta didik mampu menganalisis peran lembaga sosial dengan menggunakan model Think Pacer. Dalam ini siswa itu bisa berproses dan bekerja sama sehingga mampu menjelaskan atau menganalisis peran lembaga sosial di masyarakat itu dengan menunjukkan fakta-fakta yang ada di masyarakat begitu Bu. Oke, jadi itu tujuannya secara umum gitu. Ya, berarti materinya peran lembaga sosial ya. Dengan metode apa yang Bu Pina lakukan tadi dengan Think Pacer. Jadi metode ini bagaimana siswa itu bekerja sama dalam memecahkan sebuah permasalahan. Kebetulan dalam ini saya meminta siswa untuk menganalisa sebuah artikel. Jadi sebuah artikel, saya pilihkan artikelnya yang menarik bagi siswa dan itu terkait dengan pembelajaran, terutama peran lembaga sosial di masyarakat gitu Bu. Nah dari situ mungkin kalau menganalisis berarti mereka mulai dari mendeskripsikannya terlebih dahulu, kemudian baru nanti mengidentifikasi fakta-faktanya yang ada, fakta-fakta lembaga sosial di masyarakat. Jadi memang sesuai dengan lingkungan terdekat mereka agar mereka bisa paham gitu Bu. Nah saya rasa mereka cocok lah dengan menggunakan model ini sehingga mereka bisa semangat untuk belajar gitu. Oke, berarti metode yang baru ya Bu Pina ya. Materinya berarti peran lembaga sosial ya, menggunakan artikel. Berarti intinya di sini plus nilainya adalah siswa membaca ya. Arti selama ini kan memang siswa kalau untuk literasi soal membaca mereka kurang ya. Ya di awal itu memang kita berikan dulu dengan membaca sebuah artikel begitu. Berarti dari situ nanti mereka bisa menganalisa bagaimana peran lembaga sosial. Oke, berarti itu tujuan pembelajaran Bu Pina ya. Oke, untuk supervisi ini mungkin kira-kira kapan bisanya kita supervisi di kelas ke Bu Pina gitu? Kita tentukan waktunya kapan? Insya Allah hari Sabtu lah Bu. Hari Sabtu besok ya, tanggal jam ketiga keempat. Di kelas berapa ya Bu Pina? Hari itu di fase E itu Bu. Fase E1. Oke. Pas ketika saya akan supervisi di sini berarti kan kita fokusnya kira-kira kemana saya bisa mengobservasi atau melihat Bu Pina di fokus kita, apa yang akan saya lihat gitu. Fokusnya kemana? Ke inti proses atau apa gitu, fokusnya kemana kira-kira Bu Pina? Kayak proses berarti ya Bu ya, ke proses saja, ke inti pembelajaran itu aja Bu, karena durasinya di situ memang cukup lama begitu Bu. Jadi kita bisa melihat bagaimana aktivitas atau kegiatan siswa. Betul enggak siswa itu bekerja sama begitu ya. Berarti di proses pembelajaran ya Bu Pina. Oke, berarti kita sepakati ya Bu Pina untuk supervisi kita lakukan pada hari Sabtu pada jam ke-45 di kelas fase E ya Bu Pina ya, materi E1. Oke, materinya tentang peran lembaga sosial.
Menggunakan metode apa tadi Bu Pina? Think pair share. Oke, sip. Jadi think itu kan mereka berpikir begitu Bu. Berpikir. Oke, Pair, analis. think pair berpikir dengan bekerja sama, kemudian mereka di sharing ke teman-teman mereka tentang peran lembaga sosial tersebut Bu. Untuk Oke. sharing ini bisa nanti Bu bisa menggunakan mereka buat slide bisa juga, atau melalui secara manual, secara langsung boleh, jadi tergantung mereka kreativitas mereka nanti. Oke, gitu. berarti mereka nanti salah satunya tambahan satu lagi mereka dapat produk ya, Iya. apa hasilnya gitu kan, Iya. boleh dengan karya mereka dengan PowerPoint atau apa, Iya. berarti kreativitasku malah lebih bagus itu Jadi ya, Bu ini Pina. memang butuh agak beberapa kali pertemuan begitu Bu, jadi tidak tuntas hari itu saja begitu. Oke, berarti kita sepakati ya Bu Pina ya, berarti supervisi kita besok itu menyepakati tentang proses pembelajaran anak, Iya. sehingga dengan metode itu siswa mencapai tujuan pembelajaran ya Bu Pina ya. Oke, untuk ini saya harapkan mudah, kayaknya kalau terbayang kayak gitu kayaknya siswa lebih tertarik kayaknya ya Bu Pina ya. Mereka dikasih artikel, mereka berkarya sendiri, hasil produknya mereka buat dengan apa yang mereka bisa ya kan. Dengan PowerPoint. Oh, ini malah tertarik ini Bu saya Bu Pina. Mudah-mudahan ini ketika kita supervisi nanti bagus ya. Artinya anak tertantang ya Bu Pina. Yang menarik di sini satu lagi Bu, mungkin menekankan literasinya begitu Bu, karena anak-anak zaman sekarang kan minat bacanya tinggi tapi kualitasnya untuk pemahamannya itu agak kurang. Jadi di sini penekanannya bisa juga gitu Bu. Iya, selain bekerja sama. Oh betul, berarti anak selain di membaca, mereka menekankan apa intinya, menemukan gimana cara solusinya, Betul-betul begitu ya. begitu Bu. Jadi Oke, sip. kalau hanya mengandalkan, biasanya kan mereka suka lebih browsing internet begitu kan. Kalau ini memang kita yang menyediakan begitu. Jadi mereka berdua berpasangan tadi betul-betul membaca enggak gitu kan. Oke, jadi nanti ketika saya supervisi di kelas Bu Pina ya, berarti saya akan mencatat informasi-informasi apa saja yang bisa saya dapatkan ya. Berarti dalam proses pembelajaran Bu Pina, apa yang anak dapatkan, terus apa diskusi yang mereka temukan, sehingga mereka dapat menganalisa dari artikel yang mereka baca ya Bu Pina ya. Ya mudah-mudahan kita nanti ini menjadi kemampuan anak lebih tertarik ya Bu Pina. Kayaknya menarik kayaknya pembelajaran ini. Oke Bu Pina, setelah kita sudah mendapat kesepakatan bahwa kita akan supervisi pada hari Sabtu di jam 45 ya di kelas PASE dengan materi peran lembaga sosial ya kan, dengan metode apa tadi? Think Pair Share. Oke, setelah ini kita kan sudah observasi nanti ya, sudah supervisi. Nah, untuk waktu kira-kira waktunya kapan kita bisa untuk pasca observasinya, kita tentukan waktunya juga lah Bu Pina. Setelah ini kan saya bisa menyesuaikan saja Bu gitu kan. Oke. Bisa menyesuaikan. Atau hari ini Sabtu ya, kita Sabtu atau Selasa. Apakah kita kelas yang sama Bu atau bagaimana? Enggak, pasca observasi nanti kita setelah kita sudah supervisi ini, nanti kita diskusikan kembali apa yang kita dapatkan dari kelas tadi gitu Bu. Setelah observasi begitu ya Bu ya. Setelah kita observasi nanti kan setelah kita lihat Bu Pina di kelas apa yang kita dapatkan yang setelah saya catat tadi informasi apa kira-kira yang harus kita perbaiki, apa yang akan kita ubah, kita sama-sama bersama membicarakan itu, mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu ya Bu Pina. Kapan kira-kira waktunya Bu Pina? Kita tetapkan aja lah hari Selasa atau hari Rabu? Hari Selasa. Oke, hari Selasa sudah zuhur lah ya. Sudah sholat zuhur ya. Oke, Bu Pina pas istirahat. Bukan terakhir ya. Istirahat kedua. Istirahat kedua. Oke. Berarti itu waktu untuk pasca observasinya ya Bu Pina ya. Oke. Kita sudah menentukan kapan supervisinya dan pasca observasinya kapan. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik Bu Pina ya. Oke, terima kasih Bu Pina. Sukses Bu, kita bersama. Oke, Bu Pina. Berarti S1 baru ya, baru masuk pelajaran ini. Untuk hari ini kita masuk topik baru tentang apa? Hubungan antar lembaga. Nah, dalam hal ini Ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok, tapi kelompoknya itu berpasangan, hanya teman sebangku, tidak laki perempuan ya, tapi teman sebangku. Nah begitu.
menjawab pertanyaan yang ibu sajikan di depan. Ya, kebetulan nanti di sini jawaban bacanya nanti ibu bagikan. Kalian akan menampilkannya secara berpasangan ke depan. Ya. Jadi ada sebuah artikel nanti yang akan kalian baca, kemudian pahami. Nah itu di depan ada tulisan. Yang pertama bagaimana hubungan antar lembaga. Ya. Kemudian yang kedua identifikasi beberapa fakta yang menunjukkan hubungan antar lembaga sosial. Nah jawaban ini ada dalam artikel tersebut. Jadi kalian betul-betul dituntut untuk membaca, betul-betul membaca ya, membaca dan memahami isi bacaan tersebut. Paham? Kira-kira ada pertanyaan untuk tugas ini? Nah, ini artikelnya akan ibu bagikan. Oke, boleh dibagi dua ya. Oke, Zeki. Jadi yang pertama silakan Ananda baca terlebih dahulu artikel tersebut ya. Silakan dibaca secara berpasangan. Nah, kemudian Ananda jawab pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana hubungan antar lembaga sosial? Dan itu jawabannya ada di artikel. Jadi dalam materi kali ini Ananda betul untuk memahami bacaan. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi beberapa fakta yang menunjukkan hubungan antar lembaga. Nah, fakta inilah yang merupakan bagian dari kajian pembelajaran di kita atau fakta sosiologi. Fakta sosiologi ini seperti apa hubungan antar lembaga sosial? Masih ingat lembaga sosial? Yang sudah kita pelajari minggu lalu, apa contohnya Jack lembaga sosial? Siang Bu Pin. Selamat siang Bu Pe. Gimana kabarnya Bu Pin? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Oke, ketemu kembali kita ya. Setelah kemarin kita sudah melihat, sudah observasi Bu Pina di kelas, gimana proses pembelajaran kita di kelas ya Bu Pin ya. Gimana Bu Pin kemarin itu kita sudah observasi itu di kelas E1 ya Bu Pin ya. Nah, terus setelah kita melakukan observasi, sekarang selesai ini kita bincang-bincang lagi. Bagaimana sih perasaannya Bu Pina setelah kita observasi kemarin, gimana perasaannya gitu? Perasaan ini puas, tidak puas, senang atau bagaimana nih? Boleh puas, boleh tidak puas, bisa digambarkan semuanya. Bisa Bu Pin ceritakan gimana rasanya? Observasi di kelas berarti ya Bu ya. Untuk observasi di kelas kemarin mungkin karena ini kita diawas apa istilahnya, biasanya hanya ada saya dan siswa gitu, tahu nanti ada guru yang mendampingi, mungkin sesuatu yang gimana gitu oleh siswa sendiri gitu ya Bu ya, merasa kok ada ya, kok 3 sekarang, kok ada 2 guru saya gitu. Begitu kemarin respon anak-anak gitu. Cuman dalam ini mereka tidak mempengaruhi dalam pembelajaran gitu. Cuman mereka kepo setelah selesai pembelajaran, Bu ada apa Bu, kok Ibu P masuk Bu gitu kan. Ya itu namanya Pina jelaskan sedikit tentang supervisi, tentang penilaian segala macam gitu kan. Oh gitu Bu, ternyata nilai juga Bu. Iya, jadi ada sesuatu yang baru bagi anak-anak itu gitu kan, karena mereka mungkin kena fase E itu ya, baru menemui seperti itu. Jadi yang saya rasakan ya Bu ya, ya biasa saja gitu, cuman mungkin respon dari anak-anak ini lagi yang sesuatu yang baru bagi mereka. Kalau saya pribadi ya, karena kita memang setiap hari disupervisi, dinilai begitu ya. Jadi ya begitulah, mungkin nanti agak sedikit apanya nanti mungkin dari segi penggunaan model pembelajarannya nanti gitu kan, mungkin dari situ yang berbeda. Oke.
Kemarin sudah menggunakan model pembelajaran apa, model pembelajaran apa Bu? Model apa, Think Fire Set. Oke, berarti Bagaimana siswa itu bekerja sama sebuah kelompok kecil. Ini sebuah model pembelajaran kooperatif juga, ya. tapi dalam hal ini kelompoknya kecil. Karena pengalaman ya, kalau kelompoknya besar itu terkadang numpang nama saja Bu. Iya, Numpang bekerja nama ya. saja, nak bekerja mereka gitu kan. Paling yang bekerja itu saja. Cuma dalam pemilihan kelompok ini kemarin itu memang satu berdua atau berpasangan, tim pair set gitu ya. Mereka berpasangan itu ya satu jenis kelamin, bukan berarti dua orang laki-laki, tidak, tapi berdua-dua gitu. Jadi mereka betul-betul bekerja sama dalam memecahkan permasalahan yang saya berikan. Masalah waktu itu materinya menganalisis hubungan antar peran lembaga sosial waktu itu. Kebetulan materinya juga menarik bagi anak-anak gitu ya, karena sebelumnya mereka juga sudah belajar tentang konsep peran lembaga sosial itu seperti apa, lalu sekarang diminta mereka untuk bagaimana menganalisis dari peran dari berbagai antar lembaga sosial. Nah, di situ mungkin Bu P mungkin lihat kemarin saya berikan sebuah artikel ya Bu P ya. Karena mengingat anak-anak kita sekarang itu sulit sekali untuk membaca ini gitu kan, tidak mau membaca. Nah, jadi saya berikan sebuah artikel itu tidak panjang tapi singkat, padat, tapi di situ menggambarkan memang sangat terkait dengan materi tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis berbagai peran antar lembaga sosial. Dengan model pembelajaran yang Bu Pina pakai kemarin itu, harapan Bu Pina kenapa Ibu memakai model itu, harapannya ke anak-anak itu seperti apa? Harapannya supaya mereka lebih pertama think ini mereka berpikir gitu, mandiri, bisa bekerja, bertanggung jawab dengan diri sendiri gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nanti dengan model ini mereka bisa belajar bersama. Jadi mereka tidak mentok dengan, karena kalau kita berdiskusi sharing, think by share gitu kan, sharing gitu. Jadi mereka bisa berbagi gitu. Jadi berdua lebih diharapkan di sini lebih fokus gitu. Jadi kalau rame-rame itu pengalaman yang sudah gitu kan nggak efektif gitu. Karena rame heboh gitu kan, tapi kalau dua-dua mereka fokus gitu. Jadi tuntutannya di sini memang tujuan pembelajaran pertama dia kritis, mandiri, kemudian diharapkan mereka bisa bekerja sama gitu. Oke, berarti harapannya Bu Pina berarti mereka bekerja sama, tidak hanya menunggu dari teman ya. Iya. Harapannya dengan kelompok kecil ini mereka bekerja sama, apa permasalahan mereka diskusikan sehingga mereka menemukannya gitu kan. Iya. Sehingga tujuan pembelajaran Tujuannya saya rasa kemarin tercapai gitu ya, karena mereka memang fokus. Fokus gitu ya. Jadi mereka betul-betul berpikir, memang dipantau, dikeliling di kelasnya itu, dievaluasi gitu. Berarti kepuasan Bu Pina dari segi model pembelajaran ini tadi seperti apa? Kepuasan saya rasa cocok untuk diterapkan sepertinya model pembelajaran. Yang pertama, anak-anak bisa membaca. Itu terutama membaca ini saya lebih tekankan karena ini IPS ya Bu P ya. Karena saya pastikan anak itu harus wajib membaca. Ya, membaca ini harus literasi, mungkin bagian dari apa kita juga program literasi juga gitu kan. Jadi membaca, tapi mereka membaca tapi ada kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian juga sesuai juga konteks kehidupan kita sehari-hari. Seperti kemarin itu saya bahas di artikel itu bagaimana hubungan antara lembaga sosial ekonomi dengan lembaga sosial kesehatan. Misalnya merokok begitu kan. Di satu sisi itu hubungan itu memang menimbulkan dampak positif rokok itu gitu kan. Itu tuh mereka tertarik kemarin tuh rokok, tapi di sisi lain oleh lembaga kesehatan ini sebuah yang bertolak belakang dengan lembaga ekonomi dengan rokok tadi. Nah itu mereka seru di situ kemarin tuh waktu diskusi. Jadi gimana ini solusinya? Nah di situ mereka menemukan bagaimana kira-kira solusinya sehingga kedua lembaga ini tetap berjalan. Bagus betul. Jadi di situ mereka menganalisa. Itu ya kepuasan. Nah satu lagi dengan proses pembelajaran kemarin itu ya Bu Pina ya, apa yang Bu Pina hadapi, hal-hal yang kelemahannya lah? Ada. Waktu itu ini waktu kasih kuis terakhir gitu kan. Jadi berhubung ini kita kurikulum merdeka gitu ya.
Jadi setiap hari itu harus ada penilaian begitu. Jadi harus ada input nilai gitu. Minimal kalau belum bisa kita online kan, kita minimal beli buku nilai manual saja dulu. Nah itu waktu ngoreksi ini kuis. Jadi di akhir kan kita kasih kuis tuh, ada 5 kuis. Biasanya kan dikoreksi, ada yang dapat, ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas. Nah selama mengoreksi itu anak-anak pada sibuk sendiri gitu. Nah di situ saya muncul ide Bu P, bagusnya ini untuk kedepannya kita kasih aja, kita putarkan aja video, ya kita putarkan video, kemudian jadi sambil kita ngoreksi anak-anak itu nonton gitu. Begitu. Tapi video ini betul-betul yang mungkin yang menginspirasi atau yang mendukung pembelajaran gitu. Nah itu rencana saya itu nanti untuk kedepannya. Oke, berarti artinya sudah observasi kita kemarin gitu ya, kedepannya rancangan Bu Pina seperti apa? Mungkin sudah disinggung juga tadi Ibu P ya. Kita harapkan anak itu betul-betul dalam pembelajaran itu memang meaningful, atau artinya bisa belajar itu betul-betul bermakna begitu ya. Jadi tidak ada jeda atau bagi mereka untuk bisa bermain handphone. Mungkin itu yang kita harapkan. Jadi mereka memang fokus dengan pembelajaran kita. Nah itu yang pertama saya sudah menerapkan. Yang pertama saya merasa cocok begitu ya dengan model ini. Mereka berbagi, mereka juga berpikir, mereka juga bekerja sama. Itu yang pertama sudah oke menurut saya begitu Bu P. Kemudian yang kedua, dalam waktu saya ngoreksi tugas yang tadi, video ya, di situ mereka tuh lari seni, lari ke situ gitu kan. Yeah. Mungkin karena tidak ada aktivitas itu Bu P, karena tidak ada aktivitas, jadi mereka mungkin refreshing gitu setelah berpikir tadi ya, setelah bekerja sama tadi. Jadi menurut saya untuk kedepannya itu memang dikasih mereka apakah itu video atau nonton film pendek gitu kan, kita sambil ngoreksi ya. Karena ketika kita menilai tugas siswa itu suatu yang gimana ya, pasti mereka senang gitu. Kepuasan tersendiri ya. Jadi harus diserahkan hari itu juga nilainya gitu kan. Nah jadi rencangan saya ke depan, nah waktu saya menilai ini biar waktu saya tidak bermakna begitu, tidak enggak sia-sia gitu aja untuk main sini, buka HP sana sini. Bagusnya ke depannya yang putar video atau film pendek atau apa cerita begitu kan dalam bentuk video begitu. Itu rancangan saya. Oke. Berarti itu rancangan Bu Pina ke depannya. Berarti kapan kira-kira kita bisa observasi kembali Bu Pina ya? Kita tentukan kira-kira pertemuan keberapa bisa saya untuk observasi kembali dengan yang perubahan yang akan Bu Pina lakukan. Boleh. Dengan materi yang sama atau materi yang berbeda? Boleh kan, dengan model yang itu boleh, dengan materinya berbeda kan sama. Otomatis materi berbeda ya, soalnya kita sudah lewat ya, sudah masuk materi baru. Kira-kira kapan itu ya? Boleh kalau dalam minggu ini kita boleh. Berarti minggu besok ya Bu Pin ya. Ketika Bu Pin masuk di pembelajaran besok, kita coba melihat aksi Bu Pina kembali dengan perubahan-perubahan yang sudah Bu Pina rancang. Mudah-mudahan ini berhasil dan sukses, tujuan pembelajaran tercapai ya Bu Pin ya. Alhamdulillah. Oke. Sampai ketemu kita di minggu depan dengan aksi Bu Pina yang lebih dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Pina atas waktunya. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pin.